Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis langsam pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama di pagi hari ini dalam rangka membahas hadis-hadis yang tertulis dalam kitab Al-Arba'un Hadisan li Syakhsiyatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, yang mudah-mudahan hadis ini betul-betul membimbing diri kita untuk bisa lebih paham yang Allah mau, yang memang Allah perintahkan kita untuk melaksanakan dengan cara mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah Allah muliakan, kita akan bahas hadis yang menjelaskan tentang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Ima zikir itu diterjemahkan tasbih, tahmid, tahlil, atau memang zikir itu diterjemahkan sebagai bentuk ibadah. Ibadah yang memang kita lakukan ini merupakan sebuah cara untuk kita bisa bermuhasabah diri kepada Allah. Iya, ada sebuah riwayat dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Al-Juhud. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, At-Tirmizi juga, An-Nasai juga, banyak sekali meriwayatkan hadis ini. An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nu'man bin Bashir, dia pernah mendengar Nabi pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nabi bilang ad-du'a huwal ibadah. Doa ini ibadah. Doa ibadah, betul. Ibadah kan beragam bentuk ubudiyah kita kepada Allah secara umum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ibadah umum. Ya salah satunya doa. Ya. Doa ini yang dimaksud permohonan kita kepada Allah. Siapa sih yang enggak minta sama Allah? Semua minta. Ya, kullu yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman kan begitu. Kullu yawmin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap hari Allah itu sibuk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Tiap hari yang di langit, yang di bumi meminta kepada Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah itu sibuk.
menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah mana yang mau kau dustai coba. Makanya Allah bilang ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Makanya aneh kalau sampai orang nggak beribadah tuh aneh. Sampai Allah mengatakan apa sih yang bikin kamu nggak senang ibadah sama Allah coba. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah menyempurnakan kamu, mencukupi kamu, berbuat adil kepada kamu. Nggak ada alasan, saudara. Ya Allah jamin manusia ini. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Tapi ibadah ini di surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nabi baca ini ayat. Setelah mengatakan ad-du'a huwal ibadah, beliau mengatakan wa qala rabbukum. Rabb kamu pernah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku kan ku jawab. Jadi gak usah pakai perantara, gak usah. Hukum asal doa minta langsung. Makanya muamalah kita sama Allah seperti apa? Kan sering ditekankan dalam kajian-kajian kita. Sebelum kita ini mencanangkan diri sebagai makhluk yang mentazkiyah diri karena Allah, tolong deh, tolong. Al-musyaratahnya dibagusin. Hubungan kamu dengan Allah dirapihin. Jangan cuma ngaku hamba Allah, diciptakan sama Allah, dicukupi sama Allah, tapi nggak menghafal nama-nama Allah. Nggak tergerak hatinya untuk menghafal 99 nama Allah lebih. Nggak. Allah sudah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Nggak tertarik. Ya, sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan yang dia inginkan dari dunia ini. Tapi lucunya, dia gantungkan harapan ke Allah. Allah yang dia tidak kenal. Makanya optimismenya nggak timbul. Ya, karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia yakin Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Udah tenang aja. Kita ini kepo, kita ini panik. Tumpang tindih masalah di negeri kita ini bikin kita nggak yakin bahwa kita punya Allah kok. Akhirnya kita diacak-acak sama musuh-musuh kita ini. Orang-orang komunis yang nggak jelas keagamaannya, orang-orang munafikun, orang-orang Syiah, diacak-acak negeri kita, diadu domba kita, dibikin sibuk dengan urusan kita pribadi. Digampangin orang beli handphone, punya sosial media. Wow, Masya Allah. Ibu-ibu dibikin monkey bisnis jadi sebuah rutinitas. Jual beli pohon-pohon hias. Sampai lupa negerinya lagi digerogotin sama musuh-musuh. Kayaknya kita digiring supaya mati tenang. Udah tenang-tenang ya. Pokoknya kalau bisa nih masyarakat ini tetap bisnis aja udah ya. Itu pohon-pohon keladi ya. Itu pohon-pohon aglonema ya. Pohon-pohon pokoknya yang bikin kalian tenang lah di rumah lah. Udah gak usah tahu urusan di luar kayak gimana. Dan terjadi acak-acakan. Akhirnya musuh-musuh Islam kesempatan mau nyaplok ini orang-orang yang punya kepentingan. Lihat. Entah bagaimana anak cucu kita ke depan. Apakah mereka merasakan ketenangan negeri ini? Nah, paling tidak kalau memang kita nggak bisa berubah dengan tangan, nggak bisa berubah dengan lisan, jangan nggak mendoakan negeri kita ini. Ya kita minta Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur buldanil muslimina ammah. Minta dijaga negeri-negeri Islam dimanapun ada ya Allah. Kita minta karena kita punya anak cucu yang bakal hidup di masa yang akan datang. Sebelum kiamat mendatangi bumi ini, menghancurkan bumi ini, kan doa-doa mereka masih diijabah. Masih diijabah, iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian ini memerintahkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kan ku jawab. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku, kan ku jawab. Iya, perintahnya begitu. Tapi Allah katakan dirinya ni itu mufrad. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab.
Jadi jangan mendua hati. Jangan minta kepada selain Allah. Minta ke Allah saja. Makanya jangan percaya tatoyur, jangan percaya sama horoskop bintang-bintang, jangan percaya sama dukun-dukun, jangan sudah. Klinik-klinik tuh buang jauh-jauh ya. Jimat, aji-aji yang di rumah, udah. Kalau kamu minta langsung ke aku. Nah, dalam Islam diperbolehkan orang bertawasul. Tapi bertawasul dengan yang mampu. Tawasul itu kan kayak minta tolong sama yang mampu boleh. Kalau sama yang nggak mampu nggak diperbolehkan. Ya, perintahnya begitu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di Ghafir ayat 60 ini Allah mengatakan, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong dalam meminta kepadaku. Artinya sombong di sini apa ya? Angku ya sombong ya. Atau mungkin cara mintanya itu meremehkan, mengatur Tuhan. Ya Allah pahami aku, ngertiin aku. Atau dia minta ke yang lain dulu baru ke Allah. Itu sombong tuh. Karena apa? Enggak mengakui kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allah yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah perintahkan kita begitu. Maka Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan diri ketika beribadah kepada aku, maka saya dakhuluna jahannama dakhirin. Iya. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Iyalah, hilang kebaikan yang harusnya dia rasa. Hilang. Maka dia bilang saya dakhuluna jahannama dakhirin, dia bakal masuk neraka hina. Kenapa dia hina? Karena memang dia meremehkan Allah. Allah remehkan dia. Penyebabnya apa? Pernah kita sampaikan di yang lampau. Waju'ila dilla wassagar ala man khalafa amri. Allah jadikan kehinaan, kekerdilan pada seseorang itu. Kenapa? Karena menyelisih Rasul. Orang kalau sudah nggak sama dengan Rasul, udah buruk ujungnya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masirah. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah jelaskan petunjuk sama beliau, dibawa semua syariat melalui Nabi Muhammad SAW, tapi dia malah mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Allah palingkan, terjadi pemalingan, tumpang tindih permasalahan yang tak kunjung reda. Makin banyak orang-orang munafik yang tak takut dengan azab neraka. Makin banyak orang-orang munafik yang mencari selamat untuk dirinya sendiri. Iya. Makin banyak pecundang-pecundang yang kebanyakan makan uang pengusaha. Sampai mengorbankan saudaranya, mengorbankan keluarganya. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Iya. Sampai lupa al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman ini cermin orang beriman. Sampai lupa al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudaranya orang beriman lainnya. Yakufu alaihi doyatahu wa yahutuhu min waraihi. Apa yang kita bahas kemarin, Nabi mengatakan bahwa orang beriman itu menjaga saudaranya dari belakang. Ini nggak dibantai. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya, hancurkan sudah. Waduh, ini diktator kalau sudah begini, bahaya sekali. Hati-hati. Ini bukan orang bodoh yang disakiti. Bukan orang bodoh yang dizolimi. Ya paling tidak mereka punya suara untuk mengangkat doanya ke langit. Kebayang tidak kalau Allah sudah murka dari langit sana? Amintum man fis sama'i yursil 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian mau merasa aman dengan Allah yang di langit, kata Allah. Allah timpukin kalian dengan batu, bisa wahai para pejabat yang cuma 5 tahun ke depan. Innalillah. Kamu nggak takut sama Allah? Uang haram yang kau makan, yang kau berikan makan pada keluargamu, kata Nabi, kulul lahmin nabata min sukhtin an-naru ahakku bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Takutlah kepada Allah. Masya Allah. Negeri ini sudah dipatenkan merdeka atas berkat rahmat Allah. Allah bakal jaga Indonesia. Allah bakal muliakan Indonesia. Akan ada caranya nanti. Kau buang bangkai di tengah laut, kau bermaksiat di tengah laut, akan minggir. Akan minggir nantinya.
Masya Allah. Ini harus diketahui dengan ilmu. Makanya orang-orang soleh jangan saling hujat. Ayo saling rangkul, saling menasihati di antara kita. Supaya enggak orang-orang munafik ini dengan asiknya menari-nari di atas keributan para orang-orang soleh. Takutlah kepada Allah. Ayo kita berdoa sama Allah. Dan tolong murnikan akidah kita. Kan Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dalam berdoa meminta kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke neraka yang paling hina. Kenapa dibilang sombong? Karena mendua hati sama Allah. Iya, bercabang hatinya. Tidak istiqomah. Keluar dari fitrah dirinya tercipta untuk apa? Masya Allah ya. Saya menghimbau sekali buat diri saya dan pemirsa dimanapun berada, bangsaku tercinta Indonesia, jaga ukhuwah kita, jaga ukhuwah kebangsaan kita. Ini kita sedang diacak-acak oleh orang-orang munafik, oleh musuh-musuh Indonesia, ya, oleh penjilat-penjilat para pengusaha. Kita sudah nggak bicara agama, statusnya sudah kita nggak bicarakan. Ini mereka para pengkhianat yang pengen merusak ukhuwah kebangsaan kita. Yuk jaga ukhuwah kebangsaan kita. Ya caranya bagaimana? Belajar. Jadilah orang yang berilmu supaya kita nggak dibawa terombang ambing buih yang ringan di lautan. Ya, supaya kita nggak gampang tercuci dengan hoaxnya berita, dengan ekstrim-ekstrim yang memang dibuat untuk membantu dalam rangka kemenangan orang-orang yang betul-betul punya keinginan buruk buat negeri kita ini. Ya, wallahi buat diri kita, buat jamaah sekalian, yuk bismillah, jauhkan yang namanya syubhat. Apalagi yang haram. Kalau kita pengen dijaga sama Allah, Allah yang mengatakan dengan tegas ya bahwa famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdi, kata Nabi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya, dan Allah pun akan muliakan kita dengan yang halal insyaallah ya. Makanya mudah-mudahan ini kita makin kompak lah anak bangsa ya. Ya makin tegas bahwa musuh kita itu adalah orang-orang yang memang nggak suka Indonesia ini damai. Ya, ayo kita jadilah lautan yang betul-betul tenang, bergelombang, agar sampah-sampah ini minggir ya dengan membaguskan agama kita. Nah, makanya orang beriman ini udahlah sibuk dengan diri kita, dengan aib kita dulu, baru dengan yang lain, supaya nanti mencerminkan yang lain pun karena itu gitu loh. Akui bahwa kalau memang dia orang beriman, ya siapkan maklum lah kalau dia berbuat salah. Tapi kalau memang dia orang yang nggak beriman, lain hak nanti. Asyidda wal kufaru hama bainahum kita. Yuk saling menjaga di antara kita, paling tidak saling mendoakanlah di antara kita. Kalau bertemu muka kita belum mampu, bertegur sapa kita nggak bisa, jangan kita nggak saling mendoakan di antara kita. Cacian, hujatan makin di antara kita, udah buang-buang kebiasaan buruk tersebut. Kita pengen istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nanti kita akan lanjutkan pada jam 9.30 nanti tentang 100 ciri wanita soleh insyaallah ya, bersama Majelis Ilmu Grand Alia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.